Materi 1. Perkembangan telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan komunikasi yang dibantu dengan alat. Pada awalnya telekomunikasi menggunakan asap, kentung, drum, delel untuk memberi sinyal kepada yang lain, umumnya mengenai bahaya atau sesuatu yang darurat. Lalu telekomunikasi berubah menjadi surat. Karena surat membutuhkan suatu alfabet, maka pada 3000 SM bangsa Sumeria menyepakati alfabet yang digunakan. Perkembangan telekomunikasi. Telekomunikasi mulai berkembang lagi ketika listrik mulai ditemukan pada tahun 1646 oleh Thomas Browne dan dikembangkan lagi oleh Benjamin Franklin 1757. Sesudah listrik ditemukan, maka telekomunikasi mulai menggunakan elektromagnetika untuk menciptakan telegraf. Mesin telegraf menggunakan alfabet dot dan dash yang disebut kode Morse. Telegraf dapat mengirimkan pesan sejauh 2 mil, 3,2 km. Karakter yang dapat dikirim oleh telegraf adalah 30 karakter menit. Perkembangan telekomunikasi. Semakin berkembangnya zaman, manusia ingin menyampaikan pesan yang lebih panjang dan lebih cepat hingga mereka mulai menciptakan telepon. Telepon mulai diteliti pada tahun 1854 oleh Antonio Meucci. Lalu pada tahun 1860 John Philip Reis mulai mengonstruksi prototipe telepon. Pada tahun 1876 Alexander Graham Bell mulai mematenkan telepon dan disempurnakan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1890 menggunakan mikrofon karbon. Teknologi wireless. Mulanya manusia fenomena listrik statis. Kemudian Benjamin Franklin menunjukkan bahwa listrik bisa mengalir. Kemudian Alessandro Volta menunjukkan bahwa listrik bisa disimpan. Kemudian Hans Christian Oersted menunjukkan bahwa di sekitar kawat yang dialiri arus ada medan magnet. Morse menggunakan fenomena ini untuk membuat pesawat telegraf. Alexander Graham Bell memanfaatkan prinsip yang sama untuk membuat pesawat telepon. James Clerk Maxwell menurunkan persamaan gelombang dan berteori bahwa gelombang elektromagnetik merambat di udara. Heinrich Hertz melakukan percobaan untuk pembuktian teori Maxwell tersebut 1887. Percobaan Heinrich Hertz mengkonfirmasi bahwa gelombang elektromagnetik dapat dipancarkan pada satu titik dan diterima di titik yang lain. Secara umum, metode transmisi wireless memberikan fleksibilitas dan mobilitas lebih baik dibandingkan dengan metode transmisi wired. Namun metode wired menawarkan kehandalan serta kapasitas transmisi yang luar biasa. Serat optik. Secara umum, metode transmisi wireless memberikan fleksibilitas dan mobilitas lebih baik dibandingkan dengan metode transmisi wired. Namun metode wired menawarkan kehandalan serta kapasitas transmisi yang luar biasa. Transducer. Transducer adalah peralatan yang mengubah satu bentuk energi, sinyal, ke bentuk energi yang lain, sinyal. Sensor adalah salah satu bentuk transducer. Sensor mengubah sinyal fisis dapat mekanik ke sinyal listrik. Parameter utama gelombang adalah frekuensi, amplitudo, dan fasa. Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam 1 detik D dan satuannya hertz, hertz. Frekuensi dan amplitudo dapat digambarkan dalam spektrum frekuensi. Media transmisi wireline terdiri dari 2 macam, yaitu tembaga dan serat optik. Tembaga dipilih sebagai media transmisi karena merupakan penghantar listrik yang baik dengan harga yang relatif terjangkau. Dibanding perak, daya hantar perak lebih baik dibanding tembaga. Twisted pair adalah jawaban atas kekurangan dari kabel sejajar. Dari segi rugi-rugi transmisi lebih kecil dibandingkan dengan kawat sejajar. Ditemukan oleh Alexander Graham Bell tahun 1882 dan digunakan untuk media transmisi telepon setelah itu. Mulai tahun 1900, seluruh jaringan kabel telepon Amerika Serikat menggunakan twisted pair, cocok untuk frekuensi suara 4000 Hz. Penomoran, signaling adalah proses pemberi tanda, sehingga mempermudah penelpon dari satu sisi mencapai penelpon di sisi lainnya. Proses pensinyalan dapat dilakukan melalui kanal yang sama, ataupun berbeda dari kanal suara.
telekomunikasi bisa berbagi macam, dari dalam kota hingga antar negara. Agar semua saluran dapat terhubung, diperlukan jalur, salah satunya Central Telephone. Central Telephone dapat membantu proses switching setiap telepon, sehingga dapat membantu mengarahkan setiap panggilan yang dituju. Setiap panggilan memiliki sumber dan tujuan, sehingga dibuat penomoran untuk mempermudah mencapai tujuan telepon. Karena semakin banyak penggunaan telepon, maka penomoran semakin diperbarui. Nomor penomoran yaitu nomor sentral, nomor urut. Terdapat dua sentral, yaitu sentral yang menghubungkan antar sentral dan sentral yang menghubungkan pelanggan. Karena telekomunikasi mulai digunakan dalam jarak yang lebih jauh, maka dibuat nomor area. Sehingga ketika mau menghubungi dengan jarak yang sangat jauh, dapat menggunakan kode area tersebut. Sama seperti kode area, negara juga memiliki penomoran khusus. Jaringan akses. Secara umum, terdapat dua macam jaringan dalam telekomunikasi. Jaringan akses, access network, dan jaringan inti, core network. Pada telepon, jaringan akses adalah jaringan dari telepon ke sentral. Jaringan inti adalah jaringan yang menghubungkan sentral dengan sentral. Jarlokat adalah sistem pengkabelan dari terminal ke node dengan menggunakan kabel tembaga. Jarlokat sangat populer untuk layanan telepon dan telegraf. Secara perkembangan, Jarlokat sudah dimulai sejak transmisi awal dari telegraf Morse tahun 1844 dan berkembang pesat pada masa telepon. Jarlokat dikembangkan terutama oleh Bell Lab dan AT&T. Tahun 2010-an, Jarlokat diperbarui menjadi jaringan akses fiber, Jarlokaf. Indeks kinerja jaringan akses lebih banyak ditentukan oleh kualitas sinyal yang melewati jaringan tersebut. Ukuran standar untuk kekuatan sinyal adalah dBW atau dBmW, singkatnya dBm. Ukuran standar dari komponen pada jaringan akses ditentukan oleh redaman dan derau yang diberikan oleh jaringan. Jaringan inti. Kualitas jaringan inti, antara lain diukur dengan parameter GOS, COS, delay, jitter, dan throughput. Grade of service, GOS, adalah perbandingan antara panggilan yang ditolak, karena jaringan sibuk, dibagi dengan total semua panggilan yang masuk. GOS biasanya dipakai pada jaringan telepon klasik. Quality of service, QoS, biasanya diberikan pada jaringan data. Ada beberapa definisi dari QoS pada jaringan data. Definisi 1, QoS menyatakan presentase paket loss, paket yang hilang dalam perjalanan. Digitalisasi. Bilangan biner dinyatakan dengan dua simbol, 0 dan 1. Satu simbol angka biner disebut 1 bit. Dua simbol angka biner disebut 2 bit dan seterusnya. Untuk 1 bit biner, terdapat dua kemungkinan lambang, 0 atau 1. Untuk 2 bit biner, terdapat 4 kemungkinan lambang, 00, 01, 10, dan 11. Untuk 3 bit biner, maka terdapat kemungkinan lambang. Untuk bit biner, maka terdapat kemungkinan lambang. Asosiasi bilangan biner. Misal terdapat dua batang kayu, yang satu panjangnya 10 cm dan yang satu lagi panjangnya 20 cm. Maka kita dapat gunakan 1 bit untuk mengasosiasikan dua batang kayu tersebut, bit 0 untuk merepresentasikan kayu dengan panjang 10 cm dan bit 1 untuk representasikan kayu dengan panjang 20 cm. 3 jika punya 2 bit biner, maka kita bisa mengasosiasikan lebih banyak lagi, yaitu sampai 4 asosiasi. Misal, kayu dengan panjang 5 cm, 10 cm, 15 cm dan 20 cm masing-masing dapat diasosiasikan dengan bit 0, 01, 10 dan 11. Protokol. Pada awalnya, komputer didesain untuk bekerja standalone, bekerja sendiri atau tidak terhubung pada komputer standalone. NIC berfungsi protokol komunikasi ini perlu langsung diterapkan ke dalam OS, operating system. NIC berfungsi menghubungkan komputer ke media transmisi terminal berfungsi, menyerap, sinyal yang di-broadcast baik oleh komputer 1 maupun komputer 2 agar tidak dipantulkan kembali. Topologi star. Hub berfungsi sebagai sentral dari topologi star. Hub meneruskan, membroadcast, pesan dari satu terminal ke terminal-terminal lainnya. Di samping menggunakan kabel, hub saat ini lebih banyak didominasi dengan hub wireless. Hub wireless ini disebut dengan Wi-Fi atau hotspot. Komponen perangkat pada topologi star adalah NIC, kabel,
Modulasi analog. Efektif dalam transmisi wireless berarti sistem yang didesain bekerja sesuai ekspektasi. Efisien dalam transmisi berarti dengan daya yang minimal dan dimensi yang secukupnya dapat menjangkau jarak yang dikehendaki. Sistem Hertz meski efektif namun kurang efisien, karena perlu daya besar dan jarak tempuh yang terbatas. Modulasi AM. Sinyal XT adalah sinyal C, T, yang telah termodulasi amplitudonya dengan M, T. Sinyal XT, ini yang kemudian dikirim ke antena pemancar. Modulasi FM. Modulasi FM dilakukan dengan cara mengubah frekuensi dari sinyal carrier C, T, dengan M, T. Pengubahan frekuensi carrier ini dilakukan dengan menggeser frekuensi carrier FC bertambah atau berkurang sesuai dengan amplitudo dari sinyal informasi M, T. Digital modulasi. Blok pemancar digital memerlukan ADC untuk mengkonversi sinyal analog ke data digital, 1011. Line coding berguna untuk mengkonversi data digital ke sinyal digital. Modulasi dilakukan untuk menaikkan frekuensi sinyal sehingga dapat ditransmisikan dengan efisien oleh antena. Serat optik. Sejak zaman telegraf, awal 1800-an, sampai 1950-an, transmisi telekomunikasi kabel menggunakan tembaga, dianggap sebagai mode utama dalam transmisi informasi menggunakan kabel. Mode transmisi lain yaitu dengan menggunakan cahaya mulai terbuka sejak ditemukannya dua hal, laser, sebagai sumber cahaya, dan serat optik sebagai media transmisinya. Meskipun Alexander Graham Bell juga menemukan alat sederhana menggunakan cahaya untuk komunikasi yang disebut photopone, tahun 1880-an. Sistem komunikasi serat optik. Sinyal informasi paling awal adalah sinyal analog. Sinyal tersebut digitalkan dengan proses ADC. Sinyal digital tersebut memodulasi pemancar laser. Modulasi paling sederhana adalah dengan OOK, on-off keying, yang direalisasikan dengan menembakkan sinar laser intensitas lemah dan intensitas kuat. Serat optik membimbing sinar sampai ke penerima. Penerima melakukan demodulasi dengan fotodetektor yang berfungsi mendeteksi tinggi rendahnya intensitas sinar laser yang datang. Dengan serat optik, bandwidth transmisi ini dapat mencapai terabit per second, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wireless. Satu kabel serat optik dapat membawa beban trafik untuk user satu kota. Meskipun teknologi storage saat ini bersifat cloud, awan, namun sesungguhnya transmisi ultra cepat berasal dari kabel serat optik yang banyak diinstal di bawah laut. Terrestrial. Sistem komunikasi satelit adalah sistem komunikasi dari suatu titik di bumi ke titik lainnya di bumi dengan relay berupa satelit. Sistem komunikasi seluler adalah sistem komunikasi darat yang mana area di permukaan bumi dibagi-bagi menjadi sel-sel dengan ukuran tertentu. Layanan Siskomsat. Layanan telekomunikasi, telepon, fax, telegraf, direct broadcasting service, siaran radio atau televisi via satelit, VSAT. Very Small Aperture Terminal, layanan yang sangat diandalkan untuk mendukung ATM, bank sehingga ATM dapat diakses di berbagai tempat. Komunikasi seluler. Seluler berasal dari kata sel atau cell. Sel berarti kotak atau ruangan. Sistem komunikasi seluler berarti sistem komunikasi yang membagi suatu daerah ke dalam sel-sel ini dilakukan dengan meletakkan suatu pemancar.